Mas Burhan, ada kenaikan yang signifikan sekali di paslon 02 dari 39,7% di periode 27 Oktober sampai 1 November, sekarang menjadi 45,8 di periode survei 23 November sampai 1 Desember. Jadi naiknya itu 6,1 poin ya Mas. Apa yang terjadi di survei Anda Ya, Mas Burhan? Kenapa kenaikannya begitu signifikan untuk pasangan 02? sebenarnya bukan hanya survei indikator ya. Memang perbedaannya ada di undecided voters yang berbeda, terutama Kompas yang menurut saya terlalu besar. Undecided-nya bahkan sampai hampir 30%. Tetapi polanya sama, yaitu satu, kita temukan pola baik survei indikator maupun survei yang lain, di mana elektabilitas Prabowo Gibran naik secara signifikan tetapi belum menyentuh angka 50% plus. Pola yang kedua adalah perbedaan antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin itu dalam margin of error. Siapapun lembaganya, itu terjadi semacam perbedaan yang sangat tipis yang kita tidak bisa simpulkan apakah Mas Ganjar ataukah Mas Anies yang unggul. Kompas pun meskipun menyebut Anies sedikit unggul, tetapi juga dalam margin of error. Nah, yang ketiga, kita bisa hitung dari selisihnya. Jadi selisih antara Prabowo Gibran dengan dua pasangan lain itu kan kurang lebih antara 20 sampai 24%. Jadi meskipun undecided beda-beda, tetapi selisihnya kurang lebih sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan hijrah politik ya dari basis terutama Pak Jokowi yang sebetulnya memilih Mas Ganjar dalam 1,5 bulan terakhir pindah ke Pak Prabowo. Jadi sebenarnya yang terjadi itu antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Jadi sedikit sekali yang berhubungan dengan Mas Anies. Dan itu yang menjelaskan mengapa Mas Anies relatif stabil suaranya di kisaran antara 20 sampai 24%. Jadi ini berkaitan dengan pangsa pasar yang sama yang diperebutkan antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi Mas Ganjar selama ini itu membangun strategi co-branding. Jadi elektabilitas Mas Ganjar sebagian besar datang dari basis Pak Jokowi di 2019. Nah, 1,5 bulan terakhir disasosiasi atau munculnya nama Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo dan saat yang sama ada strategi yang agresif dari PDI Perjuangan, misalnya kritik yang tajam dari Mas Ganjar kepada pemerintahan Pak Jokowi, terutama dari sisi penegakan hukum, kemudian statement Ibu Ketua Umum, ya, Ibu Mega yang mengatakan situasi sekarang mirip New Orde Baru, itu membangun semacam disasosiasi antara basis Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar, kemudian mereka mencoba melirik calon lain. Dan kebetulan Pak Prabowo diuntungkan oleh Gibran yang menjadi cawapres Pak Prabowo. Jadi hijrahnya itu akibat disasosiasi itu. Tetapi disasosiasi itu hanya efektif buat satu kelompok tertentu, yaitu pemilih Jokowi non-PDIP. Jadi kita temukan pola pemilih PDI Perjuangan, pemilih Pak Jokowi yang tidak memilih PDI Perjuangan di 2019, itu 53% sudah memilih Pak Prabowo. Jadi jangan lupa, ya Zelvia, di 2019 PDI Perjuangan itu hanya mendapatkan dukungan 19, sekian persen. Sementara pemilih Pak Jokowi 55,5%. Jadi artinya pendukung Pak Jokowi lebih banyak ketimbang pemilih PDI Perjuangan. Jadi yang lari duluan adalah basis pemilih Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar dari partai-partai non PDIP, Golkar, PAN dan seterusnya. Itu yang lari. Jadi kalau kemudian belakangan ada semacam tendensi perubahan strategi, memang menurut saya persis seperti yang Mbak Puan sampaikan, perlu rekalkulasi strategi kalau memang strategi 1 bulan sebelumnya dianggap tidak bekerja. Dan itu yang menjelaskan mengapa kemudian belakangan ada upaya untuk membranding kembali Ganjar adalah penerus Pak Jokowi. Kan ada banyak kemiripan kan dari sisi kesamaan partai, asal wilayah. Dan saat yang sama mulai itu attacking-nya bukan ke Pak Jokowi atau Gibran, tapi ke Pak Prabowo. Jadi itu yang kebaca minimal dalam seminggu terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.